Salam sejahtera semuanya. Pada kali ini saya akan menjelaskan demo program, yaitu sistem pendukung keputusan untuk menentukan produk ATK terlaris menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada toko Jaya Official. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan nama Joshua Artasasta dan NPM 202 143 500 505. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana alur dari penggunaan aplikasi ini. Pertama-tama dari use case diagram. Yang pertama itu adalah admin itu harus login untuk bisa mengakses menu-menu yang telah disediakan. Menu yang telah disediakan ada di antara lain adalah menu SPK, menu penilaian, menu penjualan, menu barang, dan menu laporan. Di mana akan masuk lagi setelah menu-menu itu akan ada menu-menu utama fungsionalitas mereka. Ya, kita lihat dulu tampilan layarnya akan seperti apa. Di sini ada menu login, tampilan layar akan seperti ini, memiliki panel username dan panel password. Lalu ada di menu utama akan masuk ke menu di mana pengguna atau admin akan memilih akan mereka jalankan. Ini ada menu barang, di menu barang yang bisa dikontrol harga dan juga kuantitas, seberapa banyak barangnya. Lalu data itu akan masuk ke dalam database yang akan ditampilkan dalam tabel di bawahnya. Juga ada menu penilaian. Menu penilaian akan memasukkan data penjualan, dan dinilai dari ratingnya. Rating itu ada 1-5. Dan ini ada menu penjualan. Menu penjualan akan memasukkan penjualan yang telah dilakukan oleh transaksi user. Maksudnya transaksi oleh pembeli yang akan dimasukkan nanti oleh admin. Di sini ada nama barangnya, nama dari si pembeli, alamat si pembeli, dan juga kuantitas beli dari si pembeli. Lalu masuk ke SPK kriteria, di mana di sini akan dibuat untuk kriteria-kriteria yang akan digunakan nanti pada saat penilaian. Di sini ada kode, nama kriteria, tipe kriteria ada 2, yaitu cost dan benefit, dan juga bobotnya. Juga masuk ke SPK penilaian. Di sini akan ada untuk memasukkan nilai-nilai yang sebelumnya, nilai-nilai kriteria yang sebelumnya sudah disetting. Ini ada nilai kriteria harga, nilai kriteria kualitas, nilai kriteria rating, dan juga nilai kriteria desain, dan nilai kriteria fitur. Untuk barangnya di sini akan diambil oleh data penjualan sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah tampilan menu SPK akhir, di mana tampilan menu SPK akhir akan menampilkan data kriteria yang sebelumnya telah dihitung pada penilaian dan juga menggunakan kriteria-kriteria sebelumnya yang sudah disetting. Juga ada menu laporan, di mana menu laporan ini akan mencetak tampilan-tampilan laporan yang akan dilihat ataupun dicetak oleh admin nantinya. Oke, mari kita masuk ke demonstrasi program. Yang pertama, from panel login, seperti yang tadi. Untuk username dan password sudah disertakan di username dan password pada DVD ataupun drive. Bisa kita lihat di database ini, database user.
Username dan passwordnya adalah admin dan admin. Login berhasil. Lalu kita akan masuk ke menu utama. Mari kita coba menu barang untuk pertama. Menu barang di sini kita coba tambahkan tester barang dengan harga Rp10.000 dan kuantitinya adalah 1. Simpan. Berhasil menyimpan barang. Dia akan masuk ke tester barang. Ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengubah. Misalnya harga kita ubah, akan harganya naik menjadi 15.000. Kita tinggal klik tombol simpan. Oh iya, dan stoknya menambah menjadi 10. Dan kita bisa langsung simpan lagi untuk mengubah datanya, berhasil mengubah barang. Nah, maka di sini tester barang harganya menjadi 15.000 dan kuantitinya 10. Nah, kita coba hapus. Di sini sudah ada tester 1. Ya, kita akan hapus tester 1. Apakah Anda yakin untuk menghapus tester barang? Ya. Nah, maka tester barang sudah hilang. Oke, kita berlangsung ke menu penjualan. Nah, kita akan lihat di mana menu penjualan tadi. Penjualan tadi, kita cari barangnya. Nah, di sini ada tester barang. Nama pembelinya siapa? Nama saya misalnya. Wah, alamatnya di mana? Alamatnya Kapuk. Wah, kuantitinya beli berapa? Wah, saya ingin beli 1 aja ya. Oke, kita simpan. Data berhasil menambah ke data penjualan. Data akan muncul ke data penjualan di sini. Data penjualan Kapuk gitu. Nah, lalu kita akan masuk. Oh iya, kita juga bisa menghapus ya. Seperti sama sebelumnya, kita juga bisa menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Tinggal di klik saja lalu hapus. Maka tester 1 hilang. Nah, balik ke menu utama, kita akan masuk ke menu penilaian. Di sini menu penilaian akan masuk sebelumnya yang sudah dimasukkan data penjualan sesuai. Nah, di aplikasi misalnya toko retail yang digunakan oleh 3Y, itu mereka menggunakan Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Mereka akan memberikan rating penilaian pada toko-toko tersebut, lalu admin akan mengecek dan memasukkannya kepada tabel rating. Misalnya saya puas dengan produk ini, saya akan memasukkan ratingnya itu 5. Simpan. Nah, maka rating akan masuk ke menu penilaian ini. Kita juga bisa hapus. Nah, misalnya tester. Meskipun jarang kondisinya di mana pembeli akan menghapus rating, tapi kami akan tetap menambahkan fitur hapus sebagai jaga-jaga. Mungkin salah mengisi dan sebagainya. Oke. Lalu kita kembali ke menu utama, yaitu menu SPK. Nah, di sini sudah dibuat 5 kriteria, yaitu dengan kode C1 ada harga, dengan tipenya itu adalah cost, dan juga bobotnya 0,25, di mana harga itu paling penting menentukan apakah harganya itu murah ataukah tinggi, ataukah harganya itu disukai oleh para pembeli ataukah tidak. Dan juga di ID kedua ada kode kedua dengan nama itu punya benefit memiliki bobot kerja juga sama atau lebih tinggi dengan harga, karena kita juga harus mementingkan kualitas produknya. Jika ada produk cacat dan itu dikomplain oleh para beli, maka itu adalah salah satu kondisi yang harus diperhatikan dengan sungguh. Juga ada rating, yaitu bersifat 01, di mana bisa terbilang cukup rendah, karena rating guna juga
kurang diperhatikan oleh para penjual kayak ratingnya ternyata salah atau positif, dibilang ratingnya ternyata hanya kurirnya lama, ya itu tidak termasuk dalam perhitungan SPK di mana penilaiannya menggunakan kriteria-kriteria yang tadi, harga, kualitas. Tapi jika pengiriman itu tidak termasuk ke kriteria kami. Jika desain memiliki 0,2 lumayan tinggi, karena seperti kualitas sebelumnya, desainnya perlu diperhatikan juga fitur-fitur yang akan ada pada produk-produk kami. Misalnya di sini menjual ATK, itu kotak pensil, fiturnya seperti apa, apakah resletingnya banyak, apakah kompartmennya itu luas, bisa menyimpan banyak benda, banyak barang, dan juga apakah sesuai dengan standar yang dimasukkan ke dalam tas, ataukah ternyata bentuknya terlalu lebar, terlalu kecil, seperti itu. Ya, jadi saya pakai dulu, dianalogikan, lalu dikasih ini harga, misalnya harga, oke tadi harga yang kita kasih kan 15.000, mungkin itu tergolong murah ya, maka kita kasih 10. Terus kualitasnya ternyata kurang sesuai, oke mungkin kita kasih 5. Nah untuk rating kan kita kasih 5 sebelumnya. Dan juga desainnya itu tampilannya cukup menarik, kita akan kasih. Tapi untuk fitur ternyata fiturnya kurang diminati, maka kita coba kasih 3. Nah setelah itu kita akan simpan. Oh maaf sebelumnya saya lupa mengenter fitur, kita akan ubah dulu. Tadi harga balik lagi, rating hanya tadi itu, oke. Nah kita akan masuk ke hasil akhir, di mana tester barang ternyata memiliki nilai akhir yaitu 0,66, yang dimana cukup tinggi untuk menjadi produk terlaris. Itu di sini masih dipegang oleh dengan ID 34 convertible, yaitu kotak pensil dengan rating 0,8 sebagai produk terlaris. Baik, kita akan masuk ke menu laporan. Laporan ini akan untuk mencetak dari data-data database yang sudah ada. Database yang sudah ada pada inputan sebelumnya seperti barang akan ditampilkan seperti ini, ada nama barang, kuantiti, dan juga harganya. Untuk hasil SPK sebelumnya ada nilai juga nama barang, kriteria ada yang penting penjualan, juga ada nama pelanggan, nama pembeli, dan juga pada penilaian akan ada adiknya di penjualan. Oke, kita coba cetak laporan barang. Maka akan tampil seperti ini tampilannya, di mana ada nomor, nama barang, kuantiti barang, harga, di list akan seperti ini. Dan juga kita punya tanggal hari ini ya, tanggal 30, nama dari adminnya, admin 3Y official. Oke, kita cek juga laporan penjualan juga muncul, ID barang, alamat dan kuantiti beli. Laporan penilaian juga bukan jadi bukan sebelumnya. Laporan Oke. Sebelumnya
kita sudah mencapai akhir dari jelasan program untuk JU Official. Maka dari itu, saya Joshua Asastra, sekali lagi dari kampus Universitas Indah Prasta PGRI dengan judul skripsi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Produk ATK Terlaris menggunakan metode Simple Additive Learning SAW pada toko 3Y Official. Berterima kasih kepada mungkin kawan-kawan sekalian yang sudah menonton tutorial penggunaan aplikasi ini.